Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah bahasa Indonesia ini. Salam beriringan salam, tidak lupa pula kita mengucapkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata, saya lanjutkan presentasi saya ini, yaitu yang berjudul proses manufaktur frame kendaraan. Oke, lanjut saja. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini yaitu satu manufaktur. Manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Sedangkan kata manufaktur muncul pertama kali pada tahun 1576 dan kata manufacturing muncul di tahun 1683 pada konteks yang lebih modern. Manufaktur melibatkan pembuatan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin, dan operasi, mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk setiap aktivitas yang diperlukan. Jika kita melihat kata manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi satu produk. Proses merubah bahan baku menjadi satu produk ini meliputi yaitu pertama perencanaan produk, yang kedua pemilihan material, dan yang ketiga tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Sesuai dengan definisi manufaktur, keilmuan teknik manufaktur mempelajari perencanaan produk manufaktur dan perancangan proses pembuatannya serta pengelolaan sistem produksinya. Buka kurung sistem manufaktur tutup kurung. Yang kedua, frame kendaraan. Karakteristik bodi dapat dipengaruhi reinforcement, sepertinya foam core, struktur material pembuatan bodi, walaupun geometri dengan struktur sasis berupa monocue memiliki pengaruh yang tidak begitu besar struktur. Sedangkan material sasis yang terdapat berbagai macam material pembentukan berupa logam, biasanya logam yang bodi dan sasis. Pada manufaktur, bodi yang digunakan dapat berupa aluminium, paduan kendaraan dan sasis. Material yang dengan struktur sasis yang dapat berubah digunakan dapat berupa logam dan komposit, leather structure. Logam sebagai material pada bodi kendaraan, untuk itu perlu dilakukan kajian bodi dan dapat kita temui pada kendaraan di sekitar kita. Sasis pada kendaraan listrik dengan subjek, namun biasanya juga terdapat kendaraan berupa prototipe kendaraan listrik dengan memakai material komposit. Komposit harapan dapat mengetahui kelebihan serta memiliki kelebihan dibandingkan dengan kekurangan pada bodi dan sasis dari logam, yaitu dalam hal massa jenis yang lebih prototipe yang dikaji sehingga kecil, serta nilai kekerasan yang lebih besar dapat dijadikan bahan rujukan dalam massa jenis menentukan bobot bodi perencanaan kendaraan listrik, sedangkan kekerasan berpengaruh pada kekakuan komposit yang menjadi material. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian saya yaitu mengetahui proses pemanufakturan frame kendaraan. Yang kedua, mengetahui unsur logam yang terdapat pada frame kendaraan. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah saya itu bagaimana proses manufakturan frame kendaraan, dan yang kedua apa saja unsur logam yang terdapat pada frame kendaraan. Yang kelima, manfaat penelitian, kita dapat mengetahui proses pemanufakturan frame kendaraan. Yang kedua kita dapat mengetahui unsur-unsur logam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama yaitu terminologi sistem manufaktur. Secara histori, frase manufaktur sistem bekerja pada awal 1815. Seorang sosialis utopsi digunakan istilah ini berarti sistem pabrik. Suatu sistem manufaktur juga berarti serangkaian penemuan yang diciptakan selama revolusi industri di Inggris sekitar 200 tahun yang lalu. Pada awal abad 20 memandang sistem dalam manajemen dan manufaktur yang ditekankan
sebagai ilmiah manajemen oleh Taylor. Saat ini sistem manufaktur menandakan istilah tampilan sistematis luas manufaktur. Pada tahun 1961, sistem manufaktur dikandung sebagai koordinasi dari penelitian teknik produksi dengan serangkaian kegiatan desain, pemrograman, sistem kontrol, mesin, dan fabrikasi. Ini juga diakui sebagai fungsi produksi yang mengubah bahan baku menjadi produk selesai, dan fungsi ini dikendalikan oleh sistem manajemen yang melakukan perencanaan dan kontrol. Perlu dicatat bahwa dari sudut pandang yang lebih luas dari manufaktur, sistem produksi tidak hanya memainkan peran di dalam setiap perusahaan, tetapi merupakan bagian dari struktur ruang interaksi sosial, sistem pemukiman, dan sistem dunia sebagai jiken. Selain itu, struktur produksi berinteraksi dengan struktur keamanan, struktur keuangan, dan struktur pengetahuan bangsa-bangsa. Yang kedua yaitu jenis-jenis frame. Frame memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama ladder frame. Ladder frame yaitu jenis sasis yang menyerupai tangga dengan dua batangan panjang dengan menyokong kendaraan dan menyediakan dukungan yang kuat dari berat beban, dan umumnya berdasarkan desain angkut bahan material. Yang paling umum untuk jenis ladder frame ini adalah material dengan bahan baja ringan. Aplikasinya yaitu pada kendaraan yang mengangkut beban-beban berat seperti truk dan bus. Yang kedua yaitu tubular space frame. Menggunakan berbagai macam pipa sirkular, buka kurung dapat juga menggunakan bentuk square tube agar mudah disambung. Meskipun begitu, bentuk sirkular memiliki kekuatan yang lebih besar. Penempatan pipa yang mengarah ke berbagai arah menghasilkan kekuatan mekanikal untuk melawan gaya dari berbagai arah. Pipa tersebut dilas sehingga terbentuk struktur yang kompleks. Aplikasinya yaitu pada kendaraan balap berkecepatan tinggi. Yang ketiga yaitu monocue, merupakan satu kesatuan struktur sasis dari bentuk kendaraannya, sehingga sasis ini memiliki bentuk yang beragam menyesuaikan dengan bodi mobil. Backbone. Backbone ini yaitu sasis jenis backbone merupakan aplikasi langsung dari teori rangka pipa. Ide awalnya adalah dengan membuat struktur depan dan belakangnya yang terhubung dengan sebuah rangka tube yang melintang di sepanjang mobil. Sasis backbone memiliki kekakuan dari loose area bagian backbone itu sendiri. Yang kelima yaitu aluminium space frame. Dibuat untuk menggantikan sasis baja monocue karena untuk menghasilkan sebuah rangka yang ringan. Ya, lanjut 2.2 baja paduan. Baja paduan adalah bahan yang paling umum dan paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Baja merupakan material yang terdiri dari unsur besi Fe dan karbon C dengan kadar kandungan besi minimal 50% dan mengandung unsur-unsur kimia lain seperti mangan, silikon, nikel, kromium, molybdenum, vanadium, titanium, niobium, dan aluminium. Apabila kadar unsur-unsur yang lain tersebut ditingkatkan, maka akan menghasilkan karakteristik dan sifat tersendiri tergantung dengan unsur yang ditingkatkan. Contohnya yaitu menghasilkan sifat seperti kekerasan, kekuatan tarik tekan, ketahanan terhadap korosi, permeabilitas magnetik, dan kemampuan mesin. Berdasarkan kandungan karbon, baja dibagi 3 macam, yaitu baja karbon rendah, yang kedua baja karbon sedang, dan yang ketiga baja karbon tinggi. Baja karbon rendah ini mengandung karbon dalam campuran baja kurang dari 0,3% karbon. Sedangkan baja karbon sedang memiliki kandungan karbon 0,3% sampai 0,6% karbon. Dan baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon 0,6% sampai 1,5% karbon. 2.3. Pipa baja adalah benda berbentuk silinder dengan lubang di tengah yang terbuat dari baja. Fungsi utama pipa baja yaitu sebagai sarana untuk mengalirkan fluida, baik cair ataupun gas, dari satu tempat ke tempat lain. Pipa baja juga dapat digunakan sebagai sebuah struktur konstruksi bangunan ataupun konstruksi mesin. Berdasarkan jenis material, pipa baja dibagi 2 macam, yaitu pipa baja karbon, yang kedua pipa baja tahan karat. Pipa jas ini memiliki kandungan karbon yang tinggi, sedangkan
sebagai salah satu unsur utamanya. Kelebihan dari pipa baja karbon adalah pipa jas ini memiliki titik leleh lebih rendah dibandingkan dengan pipa baja tahan karat, lebih lunak dan lebih tahan lama, dan memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Tetapi terdapat juga kekurangan yang tidak tahan karat. Yang kedua itu pipa tahan baja karat dibuat dengan cara menambahkan kromium ke dalam paduan. Apabila pipa baja karbon hanya memiliki 2% kandungan karbon, pipa baja tahan karat memiliki setidaknya 10% kandungan kromium. Tujuan penambahan kromium adalah untuk mencegah terjadinya korosi. Karakteristik yang dapat terlihat dari pipa baja tahan karat adalah tampak luarnya yang berkilau. Berdasarkan proses pembuatan baja dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pipa baja tanpa sambungan las, yang kedua pipa baja dengan sambungan las lurus, yang ketiga pipa baja dengan sambungan las spiral. Oke, lanjut 2.4 proses pemesinan. Pemesinan adalah suatu proses produksi dengan menggunakan mesin perkakas dengan memanfaatkan gerakan relatif antara pahat dengan benda kerja, sehingga menghasilkan suatu produk sesuai dengan hasil geometri yang diinginkan. Pada proses ini tentu terdapat sisa dari pengerjaan produk yang biasa disebut geram. Pahat dapat diklasifikasikan sebagai pahat bermata potong tunggal dan pahat bermata potong jamak. Pahat dapat melakukan gerak potong dan gerak makan. Proses pemesinan dapat diklasifikasikan dalam 2 klasifikasi besar, yaitu proses pemesinan untuk membentuk benda kerja silindris atau konis dengan benda kerja atau pahat berputar, dan proses pemesinan untuk membentuk benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda kerja. Klasifikasi yang pertama meliputi proses bobot dan variasi proses yang dilakukan dengan menggunakan mesin bobot, mesin gurdi, buka kurung drilling machine, tutup kurung, mesin fresh, mesin gerinda. Klasifikasi kedua meliputi proses scrap, proses slot, proses menggergaji, dan proses pemotongan roda gigi. Lanjut kita ke proses gerinda. Gerinda adalah proses pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan menggunakan batu gerinda yang berputar oleh mesin gerinda. Fungsi dari proses gerinda adalah untuk memotong benda kerja dengan ketebalan yang relatif tidak tebal, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja sebagai proses akhir finishing pada benda kerja. Yang keempat, membentuk profil benda kerja. Kelebihan dari proses ini yaitu dapat menghasilkan permukaan yang halus, dapat mengerjakan benda-benda yang telah dikeraskan atau hardening, dan dapat mengerjakan benda kerja dengan tuntutan ukuran yang sangat presisi. Namun tetap saja proses gerinda memiliki kekurangan, antara lain pemakaman yang harus kecil agar batu gerinda tidak rusak, dan waktu pengerjaan yang relatif lama. 2.6 yaitu proses pengelasan. Las memiliki arti penyambungan besi dan sebagainya dengan cara membakar. Las tersebut juga memiliki arti proses penyambungan dua buah logam yang sama maupun tidak sama dengan fungsi. Dapat dengan atau tanpa tekanan, dan juga dapat dengan atau tanpa filler. Ini adalah las shielded metal arch welding, yaitu las busur logam terlindung atau SMAW, merupakan metode pengelasan yang biasa dikerjakan manual oleh welder. Jenis pengelasan ini merupakan jenis di mana panas untuk pengelasan diproduksi melalui busur listrik yang terjadi akibat pertemuan elektroda dan benda kerja. Lapisan flux pada elektroda terurai karena busur sehingga dapat menjalankan fungsinya seperti pelindungan logam, las, stabilitas busur, dan lain-lain. Sementara inti bagian dalam dari elektroda yang merupakan bahan pengisi akan mengisi pada titik lapisan yang ditentukan. Oke, yang ketiga, hubungan manufaktur terhadap frame kendaraan. Manufaktur adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Manufaktur sangat berperan penting dalam dunia industri. Manufaktur sangat berkaitan dengan kendaraan karena proses pembuatan kendaraan yaitu dari bahan baku kemudian menjadi suatu produk yang dapat digunakan hingga saat ini. Dan kendaraan dapat didaur ulang untuk bahan baku. Bahan baku tersebut dapat digunakan ke suatu produk yang bermanfaat untuk digunakan. Oleh karena itu, manufaktur dan kendaraan sangat berhubungan dan berguna dalam hal bahan baku.
dan dapat berguna untuk masa yang akan datang. Oke, kesimpulannya itu manufaktur adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Yang kedua simpulannya ada beberapa proses dalam pemanufakturan frame kendaraan, yaitu proses pemesinan, proses pengelasan, dan proses gerinda. Jenis frame ada 5, yaitu leather frame, tubular space frame, monocoque, backbone, dan aluminium space frame. Dalam pembuatan frame kita menggunakan baja paduan. Ada 3 jenis baja paduan, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Manufaktur sangat berperan penting dalam frame kendaraan karena frame kendaraan merupakan produk yang telah diolah dari bahan baku. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.